Selamat pagi teman-teman, terima kasih atas kesempatannya di pagi hari ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Lastri Tumanggor dengan NIM 1906 11012 kelas 5B1 dengan tugas manajemen perubahan. Baiklah, di sini kita akan membahas apa saja faktor-faktor pendorong dan penghambat, mengapa faktor tersebut menjadi pendorong dan penghambat. Baiklah, kita akan membahas satu persatu apa saja faktor pendorong dan penghambat, mengapa faktor tersebut menjadi pendorong dan penghambat. Yang pertama, berikut ini adalah faktor pendorong dan penghambat dari perubahan sosial. Yang pertama, faktor pendorong yaitu 1. Memiliki sebuah bentuk akan penimbunan dari kebudayaan dan juga penemuan yang dimana baru. Yang kedua, terdapat perubahan terhadap jumlah penduduk yang ada dalam sebuah negara. Yang ketiga adalah terdapat pertentangan dan juga sebuah konflik bagi masyarakat dan juga pemerintah. Yang keempat, terdapat sebuah bentuk akan pemberontakan dan juga renovasi atau revolusi. Yang kelima, terdapat sebuah bentuk akan sistem terbuka yang dimana berasal dari lapisan masyarakat yang berasal dari lapisan masyarakat. Yang keenam, memiliki sebuah sikap untuk dapat saling memiliki karya dari seseorang dan juga sebuah keinginan untuk dapat menjadi maju. Yang ketujuh, terdapat sebuah sistem pendidikan yang dimana antara maju dan tidak maju. Yang kedelapan, memiliki sebuah orientasi ke depan. Di sini ada faktor penghambat. Terdapat sebuah bentuk akan perkembangan ilmu pengetahuan yang dimana masih lambat. Yang kedua, terdapat sikap akan masyarakat yang dimana masih sangat tradisional, memiliki sebuah kekurangan terhadap hubungan dengan masyarakat lain. Yang terdapat sebuah bentuk akan kepentingan yang dimana telah tertanam secara kuat. Berikut ini kita akan menambahi bagaimana faktor pendorong dan penghambat bagi perubahan sosial seperti faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Yang pertama yaitu perubahan sosial selalu terjadi dalam masyarakat dengan seiringnya berjalan waktu. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam fungsi dan struktur masyarakat yang memengaruhi sistem sosial maupun nilai, sikap, perilaku individu dan kelompok. Di mana di sini kita dapat yaitu contohnya dikutip oleh situs Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, dan dalam proses ada faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam terjadinya perubahan sosial maupun di masyarakat. Seperti faktor pendorong itu terbagi ada antara dua, yaitu ada faktor pendorong dalam proses ataupun perubahan sosial, yakni faktor internal. Contoh faktor internal adalah dalam terjadinya perubahan sosial meliputi beberapa hal, yakni yang pertama adalah penemuan baru. Adanya penemuan baru bisa berdampak pada perubahan sosial bagi masyarakat dan memenuhi bidang-bidang lain. Contohnya, penemuan baru mengakibatkan perubahan-perubahan yang menjalankan dari suatu lembaga kemasyarakatan ke lembaga kemasyarakatan lain. Dengan penemuan baru tersebut, biasanya orang-orang akan memiliki kesadaran diri akan kekurangan itu, dan bisa juga membuat orang memiliki keahlian dengan belajar. Yang kedua, bertambahnya dan berkurangnya penduduk. Bertambah dan berkurangnya penduduk juga memenuhi perubahan sosial pada masyarakat maupun perubahan dalam lingkungan kita. Penemuan bertambahnya dan berkurangnya penduduk ini contohnya dalam tingkat kematian.
kematian seperti yang kita alami sekarang, yaitu seperti COVID. Banyak sekali kejadian-kejadian seperti demam dan sebagainya. Dan makanya itu bertambah dan berkurang penduduk bisa kita jelaskan dengan mengurangi perubahan sosial pada masyarakat. Sekian dan terima kasih.